Baiklah, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai praktikum jaringan komputer 1 pada modul ketiga. Di sini kami beranggotakan Gabriela Sinaga, Caroline Syahaan, dan Sari Desi Rahimi akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dari praktikum jaringan komputer 1 pada modul yang ketiga. Pada modul ketiga ini ada dua percobaan. Yang pertama, manajemen user dan grup di sistem operasi Linux. Yang kedua, melakukan file sharing dengan Samba. Baiklah, di sini saya akan langsung menunjukkan langkah-langkah dari praktikum ini. Di mana yang pertama, kita disuruh untuk mencek IP address Ubuntu kita di aplikasi Ubuntu. Di sini untuk menceknya, kita menuliskan perintah yaitu ifconfig. Di sini bisa kita lihat bahwa IP address server Ubuntu kita adalah 192.168.149.146, di mana broadcast-nya bisa kita lihat 192.168.149.255 dan MTU-nya sebesar 1500. Kemudian setelah mencek IP address dari Ubuntu kita, kemudian kita mencek server SSH, di mana untuk menceknya kita membuat service SSH status. Dari sini kita bisa melihat bahwa server SSH kita masih aktif. Kemudian setelah itu kita masuk ke aplikasi putih dan memasukkan IP address yang ada di sini tadi. Sini saya akan membuka aplikasi putih. Kemudian kita masukkan IP address tadi. Kemudian kita akan diminta untuk login. Sini saya akan login dengan username saya. Kemudian akan diminta untuk memasukkan kata sandi. Nah, di sini sudah berhasil seperti ini. Kemudian kita akan masuk pada praktikum yang pertama, yaitu manajemen user dan grup pada sistem operasi Linux. Di mana di sini kita akan melakukan administrasi beberapa user atau pengguna pada sebuah server. Di mana kita akan membuat 3 orang user, yaitu yang pertama Alpha, 2 Bravo, 3 Charlie. Di mana juga akan diminta kita akan membuat grup, yaitu grup manajemen, finance, dan staff. Kemudian kita akan mengelompokkan user dan grup, di mana Alpha pada staff, Bravo pada finance, Charlie pada manajemen. Kemudian setelah itu kita akan membuat langkah-langkahnya, yaitu yang pertama adalah membuat user. Untuk membuat user kita harus berada pada mode root. Di sini saya sudah ada pada mode root. Kemudian untuk perintah membuat usernya adalah sudo user add garis m alpha. Di sini saya akan membuat kemudian yang kedua adalah Bravo. Kemudian yang ketiga adalah Charlie. Kemudian setelah itu kita membuat password untuk ketiga user yang sudah dibentuk. Kita bisa membuat passwordnya misalnya 123456. Di sini perintahnya adalah kita membuat
sudo passwd alpha. Kemudian di sini passwordnya sudah diupdate, sudah berhasil diupdate. Kemudian kita memasukkan untuk yang Bravo dan Charlie. Nah, setelah itu password dari ketiga user tersebut sudah ada. Kemudian kita membuat grup. Kita akan membuat grup dengan perintah sudo add group management. Sini saya akan membuat Nah, di sini grup manajemen sudah berhasil dibuat. Kemudian kita membuat yang village dan staff. Nah, setelah itu kita mengecek untuk melihat hasil bahwa user dan grup sudah terupdate dapat dengan melihat isi file dengan perintah less _etc _group. Nah, di sini bisa kita lihat file user yang tadi kita masukkan yaitu alpha 3. Di sini sebenarnya alpha perintahnya alpha, tapi saya mencoba membuat agar berbeda yaitu alpha 3, bravo 3, charlie 3, manajemen 3, village 3, dan staff 3. Kita bisa melihat bahwa grup dan usernya sudah dibentuk. Kemudian setelah itu kita memasukkan user alpha dimasukkan ke kelompok staff, user bravo ke kelompok village, dan user charlie ke kelompok manajemen dengan cara perintah seperti ini. Sudo usermod Nah, di sini kita telah memasukkan user kepada kelompoknya masing-masing. Setelah itu untuk mencek apakah usernya sudah dikelompokkan, kita bisa lihat kembali dengan perintah less Nah, di sini kita sudah melihat bahwa grup manajemen usernya adalah Charlie, kemudian pada grup village usernya adalah Bravo, dan yang ketiga yaitu grup staff usernya adalah Alpha.
Kemudian langkah-langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat sore. Izin perkenalkan diri, nama saya Gabriela Sinaga. Saya di sini mau melanjutkan presentasi dari Sari Desi. Kita share screen. Baik, di sini saya sudah sebelumnya kita hidupkan dulu server Ubuntu-nya dengan menggunakan VMware Workstation. Sebelumnya kita sudah tulis ifconfig A-nya dan sudah keluar. Baru setelah itu kita akan mengaktifkan servernya. Service SSH 100. Oke, sudah nyala dan juga bisa kita pakai Ctrl+C dan juga kita bisa pakai Nmap-nya. Nih, nah, localhost. Baik, ini kita pastikan bahwa aplikasi kita itu sudah bisa pada Ubuntu dan sekarang kita melakukan kita buka aplikasi putih kita. Dengan hostname (192) 68 100 61 Jarkom modul 4 ini kita buka lagi 192.168.100.61. Baru setelah itu open. Baru kita login, maaf tadi ternyata kita accept, baru kita login S-nya guys, passwordnya kita masukin. Baik, kita sudah menghidupkan Ubuntu-nya. Nah, setelah dari situ kita langsung kepada halaman 8. Tadi ini sudah sampai di sini kita ya. Sudah sampai ke directory. Sekarang kita pada yang ke-8. Kita bisa lihat diberikan akses, kita sudah tidak write lagi. Others, selain user dan group hanya dapat diberikan akses dan melalui read atau execute. Jadi kita nggak nulis lagi. Dengan ls -l file name. Dan juga di sini kita selanjutnya kita buang hak akses untuk user others dan tidak dapat membaca file pada direktori akademik. Sekarang kita ketik sudo mkdir position. Sudo mkdir position. Password
Baik, setelah itu kita buka sudo count. Ini berarti sudah kita buat ya, karena kemarin kami sudah membuat praktikum sebelumnya. Sudo, setelah itu kita buat sudo count min r, baru titik 2, staff, baru position. Terus setelah itu sudo chmod min r u garis x garis position. Baik, setelah dari sini kita sudah buat yang mkdir itu, lalu kita buat virtualnya itu, virtual boxnya itu ll. Nah, seperti ini bentuknya. Bisa kita lihat bahwa kita lihat sama seperti ini. Nah, baru pastikan bahwa untuk other menjadi R garis-garis. Ini seperti ini, sudah R garis-garis. Baik, ini juga sudah R garis-garis. Baru setelah itu kita bikin CD position. Kita tulis CD position. Baru shape itu kita bikin su alpha. Ini sini su alpha. Password. Baru pwd. Baru setelah itu ls. Baru setelah itu ls sudah. Baru setelah itu kita ketik lagi pwd, udah position. Lalu setelah itu kita lanjut agar user won't dapat masuk ke directory atau position, ketik perintah berikut. Kita juga bikin lagi kita bikin lagi cd position. Baik, setelah itu kita lanjut tulis cd position di sini. Baik, kita akan lanjut. Dan kita masuk ke FTP server. Kita langsung masukkan nmap localhost. Baik, setelah dari sini sudah, baru setelah nmap dan satu IP address, satu host hop dan scanned in 0,15 second. Baik, setelah itu kita masuk ke Samba. Samba is an incredibly useful open source program for setting up and or accessing network shares from Linux operating systems. Samba shares are easily accessed
accessible from any modern US OS using SMB or CIFS. Originally designed for DOS, SMB or CIFS is the most commonly used protocol for the sharing of directories and printers in the enterprise, and Samba was created to guarantee a level of interoperability in mixed OS environment. Baru setelah itu kita ikuti langkah-langkahnya. Kita cek, kita langsung masuk SMBD, garis version. Baik, versi kita adalah 4.11.6 Ubuntu. Baik, setelah itu kita masuk ke pengaktifan Samba, yaitu sudo systemctl status mbd. Masukkan password. Baik, maka Samba kita ini sudah aktif. Baik, selanjutnya masukkan OS Windows pada host, ketikkanlah perintah berikut. Nah, ini kita sudah pindahkan ke OS Chrome. Nah, jadi kita buka data di kita, dokumen kita maksud saya. Ini baru kita buat semester 5 praktikum Jarkom. Praktikum Jarkom di sini, maaf. Baru setelah itu kita bisa membuat CMD-nya. CMD. Baik. Kita seperti itu, baru kita ke langkah selanjutnya. Baru nanti akan wujudnya seperti gambar yang ini. Ini adalah yang udah saya buat pada kemarin, yaitu di Jarkom netconfig workstation. Dan ini ada komputer name-nya, ada desktop JO365PN. Itu adalah ini dari komputer name, full komputer name dan username ini adalah komputer saya, yaitu Acer dengan nama desktop J0365PN. Dan ada software versionnya adalah Windows 10 COM single language, dan workstation domainnya workgroup, dan logon domainnya desktop J0365PN. Baru kita bisa lihat COM-nya 0, send count-nya 16 byte, dan COM send timeout-nya 250 ms. Baik, kita lanjut. Kita sudah lihat. Baru setelah itu kita masuk ke tambahkan file berikut pada file smb.conf yang masih kosong. Tapi pertama-tama kita
buat dulu ini. CP, ETC, Samba, SMB, .conf. Baru ETC, Samba, SMB, .conf, .bak. Baik, lalu setelah itu RM, ETC, Samba, SMB, .conf, lalu setelah itu nah, baru setelah itu touch, ETC, Samba, SMB, .conf. Satu lagi nano, ETC, Samba, SMB, .conf. Ini sebelumnya itu saya sudah mengedit sesuai dengan file yang sudah ada di modul yang ini. Sama di modul seperti ini, bisa kita lihat sudah diedit, dan dia pada bagian pad Samba atau share-nya itu kita arahkan ke direktori dan akan di-share. Lalu setelah itu setelah kita sudah dapat pad-nya, lalu setelah itu kita akseslah server Samba pada Ubuntu 2004 dan melalui Windows Explorer, dan kita dengan perintah win+r di Windows. Win+r di Windows, dan kita buat di sini Ubuntu 2004. Oke, demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menambahkan dan memaintain user dan grup. Nah, pertama kita akan menambahkan grup Samba pada server Ubuntu yang kita kelola. Pada modul ini nama grupnya yaitu SMB GRP. Nah, kemudian kita mengetikkan sudo group SMB GRP. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba praktikumnya, dan oleh karena itu muncul pesan grup SMB GRP is already exist, karena sebelumnya saya sudah membuat grup SMB GRP tersebut pada praktikum yang saya lakukan. Kemudian kita lanjut dengan membuat folder yang akan di-share dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Ini sudo mengkadir Samba. Jadi Samba. Kenapa muncul pesan seperti yang tertulis di bawah file access seperti ini? Karena sebelumnya saya sudah melakukan praktikum seperti pada modul dan sudah
membuat folder-folder yang dibutuhkan seperti pada modul juga, makanya muncul pesan file access. Kemudian kita lanjut aja ke melakukan pengaturan permission pada file checker yang akan di-share serta tambahkan user ke dalam grup SMGRP. Maka kita ikuti setiap perintah sudo pada modul di sini. Pertama dari sudo chwwn pada modul di sini muncul pesan adding user alpha to group, adding user to group, dan done. Karena di sini saya sudah melakukan praktikumnya, maka muncul pesan the user alpha is already a member of SMBGRP. Berarti user alpha yang kita masukkan ke grup SMBGRP itu sudah termasuk menjadi salah satu member dari grup SMBGRP. Kemudian kita lanjut ke perintah sudo smb password smb plus minta alpha. Kita buat di sini password baru untuk user alpha. Nah, di sini saya membuat passwordnya dengan besar A alpha 123. Saya type lagi alpha 123. Kemudian di sini kita sudah memasukkan password baru untuk user alpha. Kemudian kita lanjut ke menambahkan folder Samba yang akan di-share pada konfigurasi smb-conf. Dengan kita memakai perintah ini untuk mengedit file smb-conf. Maka kita mengetik perintah nano etc samba smb.conf. Di sini saya sudah menambahkan file konfigurasi file konfigurasi Samba yang akan ditambahkan ke smb.conf. Nah, file itu yaitu file checker ini. Saya sudah menambahkannya dan sudah menjalankannya. Kemudian kita simpan dan kita tutup kembali. Nah, setelah itu kita cek apakah file tersebut memang sudah masuk apa belum dengan mengetikkan perintah sudo
sini kita dapat melihat file secure yang akan kita tambahkan itu sudah saya tambahkan dan sudah tertampilkan pada layar. Nah, kemudian kita restart layanan Samba untuk mengecek syntax error dengan test pam. Nah, kemudian kita ketik test pam. Nah, di sini sudah muncul hasil dari test pam yang kita lakukan dan tidak ada syntax error yang ditampilkan. Nah, untuk mengeceknya itu maka kita lanjut ke untuk mengecek kalau file secure itu sudah masuk ke Windows, uji coba Windows, maka kita jalankan dengan memasukkan pada menu run. Kalau di sini saya memakai alamat IP address dari laptop saya untuk menjalankannya. Tetapi pada modul juga dikatakan bisa dengan mengetik kalimat kata Ubuntu 2004 atau dengan menggunakan IP address dari laptop atau komputer kita. Nah, kemudian di sini kita jalankan dan dapat kita lihat bahwa file secure yang kita tambahkan tadi sudah muncul. Nah, kemudian kita double klik folder secure, masukkan username dan password dari user yang sudah ada di grup Samba. Nah, di sini kita memasukkan user dari Alpha. Klik 2, kemudian kita masukkan usernya Alpha dengan password yang tadi sudah kita set, yaitu Alpha 123. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, jika berhasil maka Anda dapat masuk ke folder secure seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam folder Alpha seperti pada modul. Dan sebelumnya, karena seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah melakukan praktikum Jarcom ini sebelumnya dan sudah menjalankannya. Makanya ada file dari Windows ini di dalam file secure tadi. Tapi di sini kita bisa menambahkan file baru dengan melakukan perintah seperti pada modul, yaitu dengan mengklik kanan, kemudian dari new kita pilih folder, kemudian kita ketik misal kita buat namanya folder Windows. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat kalau folder Windows ini sudah masuk ke dalam folder secure yang sebelumnya kita buat. Kita dapat mengeceknya. Kita lakukan pengecekan di server Ubuntu apakah folder yang telah kita create tadi telah sesuai dengan yang dilakukan dengan klien Windows dengan mengetikkan perintah seperti berikut. ls kemudian di sini kita bisa melihat kalau folder di Alpha itu sudah terdapat pada folder file folder Alpha terdapat file dari Windows tadi dan folder Windows yang baru kita create tadi. Nah, di sini ditampilkan kalau file baru yang kita create tadi memang sudah ada dan sudah terbentuk di file Alpha. Demikian hasil diskusi praktikum kami
Jikalau ada kesalahan atau kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.